Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimil ulama, para tokoh, para sepuh, bil khusus sahibul fadilah, pimpinan pusat Front Persaudaraan Islam, sekaligus beliau juga pimpinan dari Pondok Pesantren Ma'had Al-Futuhiyah, guru kita bersama Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fid daraini amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada guru kita bersama, guru saya sekaligus sekretaris Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Habibana Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kami itu Sekretaris Umum Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Attas. Begitu juga hadir bersama kami Bendahara Umum Al-Habib Ali ibn Alwi Al-Attas. Begitu juga dari para pimpinan-pimpinan yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada seluruh pengurus dari DPD FPI Banten dari tingkat daerah, wilayah, cabang hingga tingkat ranting, dan seluruh para dewan guru Pondok Pesantren Ma'had Al-Futuhiyah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam Banten, begitu juga Ma'had Al-Futuhiyah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi sumber inspirasi untuk selalu berhisbah amar ma'ruf nahi mungkar di wilayah Banten dan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin yang hadir dalam peringatan Maulid malam hari ini, sekaligus haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani serta milad
Pondok Pesantren Al-Futuhiyah serta pemberian ucapan terhadap para khirij dan yang telah menghatamkan khatmul Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, alhamdulillah malam hari ini kita sama berkumpul di tempat ini di mana kita merayakan haul daripada seorang yang luar biasa, seorang yang sudah dikenal fil ardi wa fis sama, di langit maupun di bumi. Kenapa? Yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa beliau bisa dikenal di langit dan di bumi? Tidak lain tidak bukan karena kuatnya tamassuk beliau kepada ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kuatnya beliau dalam bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manakala tatkala Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau punya ta'alluq luar biasa, beliau punya ta'alluq dengan Imam Faqihil Muqaddam begitu luar biasa, sehingga beliau pernah ditanya, dan beliau juga punya ta'alluq besar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hingga akhirnya seorang bertanya, lama su'ila Imam Al-Haddad, ketika ditanya Imam Al-Haddad, bagaimana pendapat Imam Haddad tentang Imam Faqihil Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Faqihil Muqaddam ini Imam Al-Haddad begitu ta'alluq sampai sering sedih sehingga sering berziarah dan duduk di tempat tersebut. Saudara, apa jawaban dari Imam Al-Haddad? Imam Haddad mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu juga Imam Faqihil Muqaddam adalah imamani azimani, dua imam yang agung, dua orang kutub yang besar, seorang ulama yang menjadi mu'tamad, menjadi landasan acuan, memiliki keagungan yang azim, memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Artinya apa saudara? Kalau orang biasa yang muji pujiannya menjadi pujian biasa, tapi kalau yang memuji juga khutbah dakwah, ulama besar, sehingga pasti yang dipuji adalah ulama yang besar. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapat keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan imdadat nafahat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga menjadi nilai kekuatan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lain tidak bukan saudara, kenapa sosok seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Faqihil Muqaddam, begitu juga Imam Al-Haddad Al-Habib bin Abdurrahman Al-Attas dan seluruh para ulama-ulama, mereka memiliki kekuatan di dalam ruhani dan jasmaninya, enggak lain enggak bukan karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah, berucaplah dengan perkataan yang sadida. Apa makna sadida saudara? Ulama mengartikan bimakna sidqan, yaitu berkata yang jujur, berkata yang benar. Imam Qatadah mengatakan al-adala, berkatalah perkataan yang adil. Artinya apa saudara? Kunci untuk kita bisa memperbaiki diri adalah satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah setelah bertakwa, maka janganlah ketakwaan tersebut
kecuali akan terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Salah satu poinnya, bagaimana kalau kita berucap, kalau kita berkata, kalau kita menyampaikan sesuatu, maka yang disampaikan sesuatu yang benar. Kalau kita berkata, yang disampaikan sesuatu yang adil, maka itu adalah sebagai nilai bentuk ketakwaan kita. Artinya apa, saudara? Omong kosong ngaku katanya bertakwa, omong kosong ngakunya taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau seandainya tidak terimplementasikan dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya. Kenapa, saudara? Karena kalau ini sudah dia realisasikan, taat kepada Allah, kemudian mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang adil, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir dzunubakum, niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Makanya jangan heran kenapa para alim ulama, para aulia sholihin, mereka senantiasa terus meningkat derajatnya, semakin tinggi kedudukannya di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya, tidak lain tidak bukan karena senantiasa meningkatkan ketakwaannya dan tidaklah berkata kecuali perkataan yang jujur. Artinya apa, saudara? Mustahil kita akan menjadi baik kalau kita tidak punya ketakwaan. Mustahil kita akan memperbaiki diri kalau kita senantiasa berkata yang tidak benar, kita senantiasa berkata dusta dan omong kosong. Kita akan diampuni dosa-dosa kita, saudara, kalau kita tidak meningkatkan ketakwaan kita. Artinya apa, saudara? Yuk mari dengan momentum peringatan Maulid di malam hari ini, momentum peringatan Haul, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, takwa kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin tinggi, dan bagaimana diri kita untuk betul-betul memegang teguh agar jangan sampai keluar dari lisan kita, keluar dari perilaku kita, kecuali ucapan perilaku yang benar, ucapan perilaku yang jujur, ucapan perilaku yang adil. Insya saya mau tanya, kalau ingin diperbaiki, siap bertakwa, siap bertakwa, siap berkata jujur, takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Saya mau tanya yang hadir di sini, saya mau tanya, Al-Qur'an firman siapa? Jawab yang keempat, Al-Quran firman siapa? Al-Quran firman siapa? Yakin dengan firman Allah, percaya dengan firman Allah, takbir. Allah sudah ingatkan, takwa dan berkata jujur akan memperbaiki. Berarti tanpa ketakwaan, tanpa kejujuran tidak mungkin bisa memperbaiki. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Jawab yang keempat, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah, percaya dengan firman Allah, betul, yakin. Kalau Allah sudah katakan takwa dan jujur kunci memperbaiki, apapun jargonnya, apapun dasarnya, kalau tidak didasari dengan ketakwaan, tidak didasari dengan kejujuran, tidak didasari dengan keadilan, abadan tidak akan pernah mampu untuk memperbaiki. Betul? Kalau kita mau memperbaiki diri, dasari dengan ketakwaan, dasari dengan keadilan, dasari dengan kejujuran, maka kita bisa memperbaiki diri, saudara. Kalau kita mau memperbaiki tingkat wilayah kita, keluarga kita, dasari dengan ketakwaan. Artinya apa? Omong kosong gak mungkin kita mau memperbaiki kalau tidak didasari dengan Allah dan Rasulnya. Omong kosong tidak akan mungkin kita bisa memperbaiki kehidupan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan negara kita, kalau tidak dengan dasar ketakwaan, tidak dengan dasar kejujuran, tidak dengan dasar keadilan. Karena ini menjadi satu konsekuensi yang tidak bisa terlepaskan, saudara. Apapun jargonnya, apapun tajribahnya, tidak
tidak ada yang mampu memperbaiki kecuali dengan ketakwaan dan kejujuran. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap perbaiki dengan takwa, siap perbaiki diri dengan jujur, siap perbaiki diri dengan berlaku adil. Takbir, takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Itulah saudara, kenapa kita umat Islam, kenapa kami dari Front Persaudaraan Islam dan para tokoh-tokohnya senantiasa mengajak umat, mengajak para pejabat, mengajak siapapun untuk senantiasa bertakwa dan senantiasa menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, karena nggak mungkin kita bisa perbaiki pribadi kita, memperbaiki negeri ini kecuali dengan dasar ketakwaan. Makanya kenapa kita bergabung dalam Front Persaudaraan Islam? Ada yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keringatnya, mengorbankan segalanya, karena dengan kendaraan ini kita bisa sabahu membahu, saling bersatu untuk sama-sama menegakkan ketakwaan kepada Allah, untuk bagaimana kita mengajak seluruh daripada umat, mengajak siapapun yang ada yang kita kenal untuk imtithal bi awamirillah, mengerjakan daripada perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan cara dakwah, hizbah serta jihad fi sabilillah. Betul? Betul? Artinya apa? Dasarnya simpel, saudara. Makanya imam besar kita pernah mengatakan, simpel, kalau mau FPI baik dulu yang masih Front Pembela Islam ataupun yang sekarang Front Persaudaraan Islam, kalau pengen agar FPI tidak lagi beraksi, FPI tidak lagi memiliki sikap dan perilakunya, maka simpel, saudara, tegakkan hukum Allah, jalankan ketakwaan di negeri ini, niscaya FPI bakal balik masing-masing kepada baraknya. Betul? Bakal ngurusin pondok-pondoknya. Betul? Bakal ngurusin majelis-majelisnya. Betul? Artinya apa, saudara? Simpel. Mereka-mereka yang menganggap FPI sebagai musuh, kalau kau ingin membubarkan, kalau kau ingin meniadakan tugas fungsi FPI, simpel, tegakkan hukum Allah, jalankan syariat Rasulullah, hilangkan kemungkaran, hilangkan kemaksiatan, jangan sampai ketakwaan tidak ada di negeri ini, hilangkan daripada apa-apa yang menyebabkan ketakwaan tidak bisa ditegakkan, maka selesai urusannya, saudara. Ini adalah tugas bersama. Makanya kami di Front Persaudaraan Islam dengan seluruh daripada gerak-geriknya dalam dari 10 daripada tugas-tugasnya, baik dari pusat sampai tingkat ranting, nggak lain nggak bukan adalah dalam rangka menjalankan 3 perkara sebagaimana yang dikutip oleh Imamul Haddad, bahwasanya sebagai seorang yang memiliki ilmu tidak lain tidak bukan untuk mengajak kepada Allah kepada orang awam, memiliki 3 dasar, saudara. Yang pertama, untuk mengingatkan akan nikmat. Ini, saudara, yang kita ingatkan kepada masyarakat. Hei Indonesia, kau punya potensi besar di negeri ini, kau memiliki kekuatan, rakyat itu punya kedaulatan, Indonesia itu punya kekuatan. Ini nikmat dari Allah. Allah sudah ingatkan, la in syakartum la'azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur, niscaya Allah akan tambah-tambah. Sehingga ulama-ulama, dai-dai Front Persaudaraan Islam, seluruh tingkat dari pusat sampai daerah hingga ranting, selalu mengingatkan, hei Indonesiaku, kalian ini negara yang memiliki sumber daya alam yang kuat, memiliki sumber daya manusia yang mampu dikelola dengan baik dan benar. Niscaya dengan kemampuan tersebut maka mampu menjadikan nilai kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan potensi tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kedua yang kita lakukan, yang ini juga menjadi acuan sebagai seorang yang memiliki ilmu mengajak kepada Allah pada orang-orang awam, yaitu adalah untuk ilzami ta'ah, untuk pegang teguh ketaatan. Makanya kita ajak dengan dakwah. Ada yang bisa diajak dengan dakwah, cukup dengan dakwah. Ada yang nggak bisa, perlu ada ketegasan, diajak dengan hizbah, saudara.
Agar apa? Agar ilzami ta'ah. Kemudian ijtinabil ma'siyah, dan menjauhkan daripada maksiat. Artinya apa saudara? Front persaudaraan Islam dan tugas seorang yang memiliki ilmu pengen mengajak kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan keluar dari 3 perkara tersebut. Karena kalau keluar dari 3 perkara tersebut, Imam Haddad mengatakan dikategorikan sebagai fatan, penyebar fitnah. Kalau ada orang yang memutus kaitan kita dengan syariat, memutus hubungan kita dengan Allah, maka mereka apapun jargonnya, mereka katakan dakwah, itu bukan dakwah, itu fitnah. Belum lama ini kita dengar ada yang mengeluarkan daripada ucapan-ucapan yang tidak lain tidak bukan menyaksikan daripada beberapa produk-produk syariat, seperti halnya khilafah, seperti produk jihad dan produk-produk yang lainnya. Dia katakan khilafah, jihad, berkerudung itu adalah program yang ke Arab-Araban. Betul? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara, ini bukan dakwah, ini namanya fitnah. Betul? Ini bukan dakwah, ini namanya fitnah. Betul? Namanya dakwah mesti ngajak kepada Allah. Padahal jihad, khilafah, kerudung itu semua adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa saudara? Siapapun, gerakan apapun, model gerakan apapun, kalau tidak mengajak kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjauhkan maksiat, maka itu bukan dakwah, itu fitnah. Makanya saudara, kita dari front persaudaraan Islam tidak pernah bosan, selalu mengingatkan umatnya, mengingatkan pejabatnya, mengingatkan siapapun untuk selalu senantiasa ilzami ta'ah, kuat pegang teguh ketaatan saudara. Makanya ketika kita turun ke jalan untuk berdemonstrasi, itu nggak lain nggak bukan untuk mengingatkan saudara. Karena kita sampaikan dengan lisan, kita sampaikan dengan tulisan, belum tentu mereka dengar, mereka mau melihat saudara. Dengan kita turun ke jalan, mungkin dengan cara tersebut pejabat kita yang khianat bisa jadi amanat. Pejabat kita yang suka tinggalkan amanat, dia menjadi pegang amanahnya. Itu bagian daripada niat kita berhisbah. Bahkan kemarin di aksi kita ingatkan saudara, saya mau ajak nih sekalian nih, biar doa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita doa mudah-mudahan Habib Muhammad Rizik Syihab bisa hadir 212. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saya mau tanya, kalau Habib Rizik 212 hadir, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap doakan Habib Rizik hadir? Siap doakan Habib Rizik hadir? Takbir. Bahkan saudara, kami dari GNPR Presidium yang berisi 11 orang akan datang khusus. Kami akan undang khusus imam besar untuk hadir 212. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, kalau GNPR mengundang Habib Rizik, setuju atau tidak? Kalau GNPR mengundang Habib Rizik hadir 212, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Maka kalau kita dapat kabar Habib Rizik hadir, siap datang 212? Siap buktikan Jakarta? Takbir. Sallu ala Nabi. Dah, itu aja deh. Poinnya lu hadir 212. Setuju? Setuju? Awas setuju nggak hadir, gue sumpahin lo. Insyaallah orang-orang Banten loyal, betul? Betul? Banten ke Jakarta sama Madura ke Jakarta, jauhan Banten apa Madura? Banten apa Madura? Kemarin Madura 14 Habib. Banyak. Insya Allah besok dari Banten 100 bis turun 212. Takbir. Takbir. Sekali lagi saya mau tanya orang Banten, siap turun ke Jakarta? Siap petikan 212? Siap reuni 212? Siap akbar 5? Takbir. Takbir. Kita yakini Bapak Presiden yang terhormat Jokowi untuk legowo mundur, betul? Saya mau tanya nih, kalau Jokowi ngumumin mundur, hatinya senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Setuju atau tidak? Nah,
makanya suarakan 212. Setuju? 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 Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.